Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat siang Bapak Ibu, calon guru penggerak dan pengajar praktik. Selamat datang di ruang kolaborasi virtual sesi 2 pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya Yan Winata, MPDI dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung akan mendampingi Bapak Ibu belajar pada hari ini. Agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa. Saya mohon kesediaan Pak Atok untuk memimpin. Silakan Pak Atok. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Atok dan Bapak Ibu semua. Semoga doa-doa kita menjadi sumber kekuatan dan semangat untuk menjalani kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, izinkan sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Dalam ruang kolaborasi, guru penggerak berdiskusi, menanamkan nilai, menggugah potensi. Bersama-sama kita tumbuh, belajar, dan berkreasi, menggapai cita dan menjadi inspirasi. Cakep. Cakep. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Apa kabarnya, Bu, Bapak? Baik-baik Sehat, saja. Alhamdulillah sehat Pak Yan. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bersemangat mengikuti kegiatan hari ini. Nah, agar Bapak Ibu bertambah semangat dan fokus, saya akan memimpin ice breaking. Ya, saya akan menampilkan. Ya, ini tadi sudah ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab apa maksud dari gambar pertama ini? Celan sobek. Aku, Ya, aku. Aku sayang Oh iya. Iya, Sayang aku sayang ayah. ayah. Aku sayang ayah. Betul Ayah. jawabannya. Ayah. Ya, Bu Yunita, terima kasih jawabannya. Ya, betul sekali. Aku sayang ayah. Yang kedua, kucing apa ya? gambar kucing, Rupiah. Kucing parah. kucing, betul. Kucing apa? Itu Kucing ada apa? parah ya. Bel ya. Bel ya? Bel. Kucing bel. Belajar ya. Uang ya, uang. Kucing rubah. Belang, kucing belang, kucing belang. Kucing belang, betul sekali Bu Kucing Yunita. belang. Terima kasih Bu Yunita ya. Jadi jawaban pertama itu adalah aku sayang ayah dan jawaban kedua kucing belang. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bermain. Semoga Bapak Ibu bertambah energi positifnya. Ya. Ya, oke Bapak Ibu, bisa dilihat slide berikutnya. Bisa ya? Nah, ini adalah keterangan identitas modul. Saat ini kita belajar pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan durasi 3 JP-nya. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama 135 menit. Nah, oke. Adapun kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasinya pencapaian. Oke. Adapun capaian umum modul dan capaian khusus modul ini sama seperti yang Bapak Ibu pelajari di LMS. Baik, Bapak Ibu, adapun agenda kita pada hari ini adalah pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, dan juga penutup. Ya.
Nah, kemudian durasi pembukaan ini selama 10 menit itu sudah termasuk persiapan Bapak Ibu dengan presentasi yang akan dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah siap nih saat ditunjuk presentasi sudah betul-betul siap ya dan menentukan siapa saja yang nanti akan bertugas. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan ya sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaian. Ya. Kemudian ini skenario pembelajaran ya tadi sudah disampaikan, ada pembukaan, presentasi kelompok, penguatan dan penutup. Ya, presentasi kelompok itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada sesi pertama. Dan nanti ada penguatan dan juga penutup, kita tutup dengan refleksi. Nah, Bapak Ibu semua, untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, berikut ini ada beberapa kesepakatan belajar pada rukol sebelumnya. Ya, saya akan bacakan kesepakatan belajarnya. Yang pertama adalah seluruh peserta itu memberikan kesempatan untuk berpendapat, ya, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, Bapak Ibu diharapkan berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, apakah ada ide atau saran tambahan dari Bapak Ibu yang bisa kita tambahkan sebagai kesepakatan belajar kita hari ini, atau ada yang mau dikurangi? Cukup, Bapak. Saya Cukup Pak, ya? raise hand Pak, raise hand jika ingin berpendapat Bapak. Oke, Oh, iya. baik. Ya, kita akan tambahkan di sini kesepakatan belajar dan raise hand jika ingin berpendapat. Ya, terima kasih Bu Neni atas masukannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, apakah sudah siap? Ya, Pak. Siap Pak. Nah, ya. Baik, sesi presentasi ini akan berlangsung. Ya, terima kasih. Sesi presentasi ini akan berlangsung selama 90 menit. Nah, silakan manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, sebagai pengantar presentasi dan umpan balik, yang pertama nanti masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya dengan baik. Dua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, ya, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain. Yang ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Yang keempat, kelompok presenter membagikan layar presentasi, ya. Dan kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic. Dan terakhir, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita mulai presentasi dari kelompok berapa ini? Kelompoknya Bu Neni ya, kalau nggak salah ya. Silakan Bu Neni. Iya Pak. Bu Neni duluan, Pak. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 ya, ya. Baik. Silakan. Izin share screen ya Bapak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai rumusan visi. Satu visi bersama dari kami, kelompok kami, terwujudnya kepemimpinan murid yang berdaya saing unggul di masa depan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pernyataan prakarsa perubahannya. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembiasaan yang religius. Dua, meningkatkan budaya literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan. Tiga, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian peserta didik. Empat, menguatkan kreativitas melalui proyek profil pelajar Pancasila. Kelima, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan keteladanan. Lalu, tahapan bagja untuk berpertanyaan, bagaimana meningkatkan siswa yang punya daya saing unggul untuk masa depan? Potensi apa yang dimiliki peserta didik? Yang ketiga, apa saja yang dilakukan untuk mewujudkannya? Daftar tindakan, yang pertama dialog, yang kedua memahami bahwa setiap peserta didik sudah punya modal, yang ketiga memberikan informasi untuk meningkatkan daya saing unggul di masa depan. Ambil pelajaran
ada pertanyaan dan daftar tindakan, seperti siapakah warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman untuk meningkatkan siswa mempunyai daya saing unggul. Daftar tindakannya memberikan contoh dan referensi proses pembelajaran yang meningkatkan mental keberanian siswa. Gali mimpi, pertanyaannya kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika peserta didik sudah mempunyai daya saing unggul? Tindakannya membuat gambaran atau narasi deskripsi situasi kelas dalam setiap proses pembelajaran saat murid bermental daya saing unggul. Jabarkan rencana, daftar tindakannya membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan siswa menumbuhkan mental daya saing unggul. Atur eksekusi, menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab menyusun, membentuk tim, membuat instrumen, serta membuat tim konsultasi mental yang melibatkan semua warga sekolah. Seperti itu Bapak, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Ada yang ingin memberikan umpan balik atau pertanyaan kepada kelompok 1? Silakan. Baik Pak, saya akan sedikit memberikan pendapat saya. Jadi di dalam alur bagja di situ disebutkan bahwa tujuan utamanya adalah siswa yang memiliki daya saing. Dalam artian ini apa yang menjadi prioritas utama bahwa siswa itu menjadi maksudnya daya saing seperti apa yang diharapkan dari perencanaan tujuan ini? Oke. Apakah ingin ditanggapi oleh kelompok 1 atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ato? Baik, Pak Ato, saya ingin mencoba ya Bapak menanggapi pertanyaan Pak Ato. Daya saing di sini dari segi prestasi Bapak. Di sini memang 50% dari siswa di sekolah kami ini mempunyai prestasi seperti di bidang olahraga itu karate, kemudian di bidang sains itu sudah ada kegiatan untuk siswa-siswa yang menyukai sains. Jadi di situ kami gali lagi potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan oleh kelompok 1. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik sedikit ya dari saya ya. Sudah bagus ya presentasinya yang dilakukan oleh kelompok 1. Sebaiknya visi guru penggerak, namun sebaiknya visi guru penggerak yang dibuat itu tanpa menyebutkan frasa profil pelajar Pancasila ya. Jadi cukup terwujudnya kepemimpinan murid yang berdaya saing dan unggul. Tapi overall bagus semuanya. Kita give applause untuk kelompok 1. Baik, kalau cukup kita ke kelompok 2 ya. Baik, kelompok 2, kelompoknya Bu Rini ya. Iya Pak, kelompok saya. Oke, bagaimana Bu Rini? Sudah siap? Siap Pak. Baik teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 2 untuk izin saya screen ya. Saya izin saya screen terlebih dahulu ya Pak Yan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasi yang dilakukan dan umpan balik dari kelompok yang lain juga sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi refleksi buat kita semua. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya untuk sesi presentasi dan umpan balik pada sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas presentasi kelompoknya dan juga umpan balik yang dilakukan rekan kelompok lain atas visi pernyataan prakarsa perubahan dan rencana bagja yang sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan kembali untuk mengapresiasi hasil kinerja Bapak Ibu semuanya. Ya, sebagai penguatan buat Bapak Ibu ya semuanya bahwa ternyata mempelajari visi guru penggerak bukan serta-merta harus memaksakan visi pribadi kita dan merubah visi sekolah.
namun hendaknya visi yang dirancang itu betul-betul bisa dimaknai secara bersama sehingga relevan dengan kebutuhan sekolah kita saat ini. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah tanpa terasa kita berada di sesi penutup, yakni refleksi. Sebelum penutup Bapak Ibu, mohon kesediaannya nanti satu orang ya untuk menyampaikan refleksinya di ruang kolaborasi, sedangkan Bapak Ibu yang lain diharapkan menuliskan refleksi di sebuah Padlet yang akan saya bagikan linknya di kolom chat. Mari Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah ada ya linknya, silahkan diisi. Siapakah yang akan menyampaikan refleksinya di ruang kolaborasi sesi kedua ini? Silahkan. Bu Yunita, oke mengangkat tangan. Silahkan Bu Yunita. Ya, terima kasih Pak Ian. Berdasarkan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi tadi, kelompok kami, saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya visi itu tidak perlu muluk-muluk dan tidak harus mengubah satu sekolah, tetapi visi itu dimulai dari diri kita sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan rumpang yang ada di LMS yang sudah kita isi. Setelah itu bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu minimal di dalam kelas kita. Setelah itu bagaimana kita selanjutnya berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain tentang hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan seperti itu lama-kelamaan visi kita itu bisa menjadi visi sekolah. Jadi dimulai dulu dari diri kita sendiri. Visi kita sendiri terhadap peserta didik yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin seperti Ya, terima kasih Bu Yunita atas refleksinya yang luar biasa. Betul sekali ya Bu Yun ya. Dimulai dari diri sendiri dulu, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di program ini, kita implementasikan di kelas, kemudian nanti teman-teman ya, kita kolaborasi dengan teman-teman agar tujuan itu menjadi tujuan bersama. Ya, baik, terima kasih Bu Yunita dan Bapak Ibu semua atas refleksinya di Padlet ini. Ya, ini sudah ada Bu Rini, Pak Ato, dan Bu Neni. Semoga semakin memaknai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah kita telah memasuki sesi terakhir. Ya. Dengan refleksi yang kita lakukan tadi, maka berakhir pula prukol sesi kedua kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu yang hebat-hebat pada pembelajaran kita hari ini. Apresiasi buat diri kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian sekedar mengingatkan Bapak Ibu agar merevisi hasil presentasi sesuai umpan balik atau masukan yang diberikan oleh rekan calon guru penggerak dan fasilitator, serta jangan lupa untuk mengunggahnya pada LMS sebelum batas waktunya. Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di tahapan belajar berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Mari kita foto bersama, berikan senyum yang terbaiknya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa ya. Mohon kesediaannya Pak Ato untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Pak Ato atas doanya. Mudah-mudahan semakin menambah semangat dan energi untuk kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu.